Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi senyap sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 24 jam di 3 lokasi berbeda. Dari penangkapan ini, KPK menangkap sejumlah aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Selain itu, KPK juga melakukan operasi senyap di Bekasi, Jawa Barat dan mengamankan 7 orang. Salah satunya adalah Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi senyap di 3 lokasi berbeda dalam kurun waktu 24 jam, mulai dari Banten, Kalimantan Selatan hingga Bekasi. Operasi senyap ini dilakukan KPK pada Rabu malam 17 Desember 2025 hingga Kamis 18 Desember 2025. Operasi senyap di Banten, KPK mengamankan uang senilai 900 juta rupiah, serta mengamankan 9 orang dan diantaranya merupakan oknum jaksa di Kejari Kabupaten Tangerang dan Kejati, Banten. KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan menyerahkan perkara ini ke Kejagung. Tidak hanya di Banten, KPK juga melakukan operasi senyap di Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Operasi KPK berlangsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penangkapan ini terkait dengan dugaan pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK pun mengamankan 6 orang dalam operasi di Kalsel yang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Kasus di Kalsel, dugaan awal adalah tindak pemerasan. Pengurusan perkara gitu. Tindak pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Ya. Selain itu, KPK juga melakukan operasi senyap di Bekasi, Jawa Barat. KPK mengamankan 7 orang, di mana salah satunya merupakan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. KPK mengamankan uang ratusan juta dari operasi di Bekasi. Dari ketiga operasi senyap yang dilakukan KPK dalam kurun waktu 24 jam ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tidak ada alasan atau inisiatif khusus dalam operasi tangkap tangan di Banten, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Tentu ini tidak ada alasan atau inisiatif khusus dari KPK, tapi memang peristiwa tertangkap tangan ini terjadi hampir berbarengan di waktu yang hampir sama ini. Ya, artinya memang transaksi yang dilakukan oleh para pihak itu kemudian terjadi dalam sequel waktu yang beruntun ya dalam 1-2 hari ini. Ya. Dari situ kemudian KPK melakukan kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Apakah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di penghujung tahun ini menjadi penutup penangkapan kasus korupsi di tahun 2025? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.